Perkenalkan, kami dari Winzaizul Purwokerto, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, kelas 1 Ekonomi Syariah. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 7 anggota, yaitu saya sendiri dan rekan saya. Saya Rubiatul Dunya, dan saya Putri Dibramestri. Saya Usmanina Numonolo. Dan saya Dede Morana Sabili. Dan saya Angelina. Dan saya Tisrin Raksana. Oke, di sini kita akan membahas topik yang keren banget, yaitu dasar-dasar perencanaan manajemen. Ya, video ini kami buat podcast TS Mata Kuliah Mengenal Manajemen. Dan kali ini kita spesial banget mengambil tempat, yaitu Museum Penjualan Diri. Tempat ini bukan cuma tempat yang bersejarah, tapi mempunyai makna besar kepemimpinan dan perencanaan yang matang. Kalian sadar gak sih, Jenderal Sudirman itu salah satu sosok yang perencanaannya tuh luar biasa banget. Nantinya bayangin aja dia di belakang dan terbatasannya. Dari itu masih bisa nyusun strategi dengan teratur dan menjelaskan dengan tenang. Menurutku itu sih contoh perencanaannya. Nah, betul banget itu. Kalau dipikir-pikir, di dalam dunia kampus juga sama loh. Kita sebagai mahasiswa juga perlu yang namanya perencanaan. Entah itu untuk organisasi, kerja kelompok, atau bahkan mengatur waktu belajar. Nah, sebenarnya soalnya karena perencanaan semuanya bakal bisa berantakan. Nah, jadi di video kali ini kita bakal ngobrol tentang dasar-dasar perencanaan dalam manajemen dan contoh penerapannya di lingkungan mahasiswa. Oke, kalau ngomongin soal perencanaan, maksudnya perencanaan itu proses buat nentuin tujuan dan langkah-langkah biar bisa nyampe ke tujuan itu. Iya, jadi biar kita tahu arah mau kemana, karena kalau tanpa adanya arah kita tuh bingung sendiri di tengah jalan. Nah, betul banget. Dalam manajemen, perencanaan itu merupakan fondasi awal banget. Kalau rencananya udah jelas, baru deh kita bisa melaksanakan pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dan langkah-langkah dasarnya juga penting banget nih. Ada 6 langkah-langkah. Yang pertama, kita harus menentukan tujuannya terlebih dahulu. Yang kedua, kita harus menganalisis kondisi. Yang ketiga, kita harus mencari alternatif. Yang keempat, kita harus memilih alternatif yang terbaik. Dan yang kelima, kita harus menyusun rencana kerja. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Ibaratnya tuh kalau kita mau bikin rencana kampus, tapi kita tuh nggak tahu mau bikin rencana apa, kapan, siapa yang terlibat, terus dananya dari mana. Bisa-bisa ternyata nggak bakal jadi. Nah, ngomong-ngomong soal acara kampus, kalian ingat nggak waktu acara ekonomi syariah event kemarin? Ya, itu kemarin agak kacau dikit ya. Tempelnya juga nggak jelas, pembagian tugasnya masih tumpang tindih dan dananya juga belum fix. Tapi setelah panitia mulai bikin perencanaan yang benar, kayak nantiin jadwal, nantiin kayak tujuan dan cuti, semuanya mulai rapi. Bahkan mereka juga nyiapin plan cadangan kalau ada hal yang tak terduga. Dan hasilnya pun acara sukses banget dan semua divisi berjalan dengan lancar. Itu bukti kalau dasar-dasar perencanaan dalam manajemen itu terpakai banget di dunia nyata. Bahkan hal sesimpel di acara kampus. Dari semua yang sudah kita bahas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah fungsi utama yang menjadi fondasi bagi aktivitas organisasi. Perencanaan di dalam manajemen sangatlah penting, karena dengan perencanaan, tujuan kita akan tercapai dengan efektif dan efisien. Tanpa perencanaan, tujuan kita hanya akan menjadi angan-angan saja.
Dari sosok Jenderal Sudirman, kita bisa belajar bahwa keberhasilan dimulai dari rencana yang matang dan terarah. Jenderal Sudirman yang selalu merencanakan strategi perang dan penuh perhitungan. Dan dalam dunia manajemen pun, perencanaan merupakan kunci utama untuk mencapai keberhasilan dan menjaga arah agar tetap fokus pada tujuan akhir. Jangan lupa selalu punya rencana sebelum bertindak. Demikian video dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus Calon pengusaha muda. Amin. terus perencanaan semuanya bakal bisa berantakan. Oh, iya.